Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Sinta Melia, NPM 1911080074. Saya prodi dari Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan layanan atau RPL yang saya buat mengenai materi layanan, yaitu lulus SMP atau MTS melanjutkan kemana. Setelah melalui proses pendidikan selama 3 tahun, siswa yang dinyatakan lulus ujian sekolah tentu akan merasa bergembira. Kegembiraan tersebut ditunjukkan dengan berbagai bentuk ekspresi seperti tertawa, berjalan bersama, makan bersama, dan sebagainya. Di samping ekspresi kegembiraan yang diperlihatkan oleh setiap siswa yang dinyatakan lulus, ada beberapa pertanyaan yang terbesit di benaknya, yaitu kemana harus melanjutkan studi lanjut yang tepat. Ada beberapa pilihan untuk melanjutkan setelah lulus dari SMP atau MTS, yaitu ke pendidikan menengah yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum diselenggarakan oleh sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau sekolah yang sederajat lainnya. Sebelum kita memahami lebih dalam mengenai SMA dan SMK, yang pertama kita akan mengenalkan orientasi tentang SMA dan SMK tersebut. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum diselenggarakan oleh menengah SMA atau madrasah aliyah. Pendidikan umum dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di perguruan tinggi dan hidup di dalam masyarakat. Pendidikan menengah dalam hal ini sekolah menengah atas atau SMA bertujuan diantaranya menyediakan dan menyiapkan siswa atau siswi yang hendak melanjutkan studi jenjang ke yang lebih tinggi, akademi atau perguruan tinggi. Pendidikan menengah umum terdiri atas 3 tingkat, yaitu pendidikan menengah kejuruan diselenggarakan oleh SMK atau madrasah aliyah kejuruan atau MAK. Pendidikan menengah kejuruan dikelompokkan dalam bidang kejuruan didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dunia industri, ketenaga kerjaan baik secara nasional, regional, maupun global. Kecuali untuk program kejuruan yang terkait dengan upaya-upaya pelestarian warisan budaya. Pendidikan menengah kejuruan terdiri atas 3 tingkat, dapat juga terdiri atas 4 tingkat sesuai dengan tuntutan dunia kerja. SMK lebih ditujukan untuk menyediakan tenaga kerja tingkat menengah, tapi tidak menutup kemudian untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Sebelum itu kita akan membahas perbedaan antara SMA dan SMK agar nantinya siswa SMP atau MTS tidak salah masuk jurusan. Perbedaan antara SMA dan SMK dengan kriteria materi dan praktek. SMA lebih banyak pembelajaran materi daripada praktek, sedangkan SMK lebih banyak pembekalan praktek daripada pembelajaran materi. Yang kedua, mengenai prospek studi lanjut. SMA peluangnya lebih besar karena materi yang diberikan dipersiapkan untuk studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan minat dan kemampuannya. Sedangkan SMK, prospek studi lanjutnya memiliki kesempatan yang sama seperti SMA, tapi akan lebih baik memilih jurusan yang sesuai dengan jurusan di SMK. Yang ketiga, mengenai jurusan. SMA, pilihan jurusan di SMA hanya terdiri dari IPA, IPS, dan bahasa. Sedangkan di SMK, pilihan jurusan program keahlian di SMK sangat banyak. Siswa tinggal memilih sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Contohnya, otomotif, akuntansi, tata busana, teknik gambar, instalasi listrik, dan lain-lain. Yang keempat, peluang kerja. Peluang kerja SMA, lulusan SMA, peluang masuk dunia kerja lebih kecil karena bekal yang didapat di sekolah banyak diberikan materi umum dibandingkan keterampilan tertentu. Sedangkan SMK, peluang kerjanya setelah lulus SMK memiliki lebih besar peluang masuk dunia kerja karena dibekali keterampilan atau skill sesuai dengan jurusannya.
Dan yang kelima, mengenai biaya. Biaya di SMA, pendidikan di SMA relatif lebih kecil dibandingkan dengan SMK, karena di SMA tidak banyak praktek. Sedangkan di SMK, biaya pendidikan di SMK relatif lebih mahal dibandingkan SMA atau MA, karena banyak praktek, PKL, dan lain-lain. Yang keenam, karakter. Lulusan SMA atau MA akan dibentuk menjadi lulusan yang memiliki kapasitas. Sedangkan SMK, lulusan SMK akan dibentuk untuk menjadi seorang profesional dalam bidang yang ditekuninya. Itu tadi beberapa perbedaan antara SMA dan SMK. SMA atau MA dan SMK atau MAK sebenarnya tidak bisa diperbandingkan begitu saja, sebab keduanya memiliki keunggulan dan kelebihan masing-masing. Keunggulan dan kelebihan keduanya seperti diperlihatkan atau dijelaskan saya tadi mengenai perbedaan tentang SMA dan SMK. Setiap keputusan yang dipilih ada konsekuensinya. Untuk itu orang tua dan siswa harus dapat berpikir realistis terhadap masa depan sekolah anaknya yang dipilih. Semua pilihan bagus, baik SMA, MA atau SMK maupun MAK, asal memiliki alasan yang tepat. Sebelum kita melanjutkan, ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih studi lanjut. Pilihan karir merupakan proses menentukan pekerjaan atau studi lanjut yang didasarkan pada pemahaman individu tentang diri sendiri, tujuan berkarir, keputusan karir yang berkaitan dengan pekerjaan, dan keputusan karir yang berkaitan dengan studi lanjut. Ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan karir, terutama dalam studi lanjut. Di antaranya yang pertama, minat. Jadi siswa harus memiliki minat. Faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah minat yang dimiliki siswa. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Minat merupakan suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendidikan, prasangka, yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Pada intinya, minat seseorang adalah berhubungan dengan senang atau tidak senang terhadap suatu bidang tertentu. Setiap orang mempunyai minat yang berbeda-beda, walaupun di antaranya ada juga yang sama. Orang lain, termasuk orang tua, boleh memberikan saran atau masukan apapun dalam menentukan studi lanjut siswa, tetapi siswalah yang akan menjalani sekian tahun proses belajar di perguruan tinggi sehingga minat siswa sangat menentukan keberhasilan studinya. Dengan memperhatikan minat siswa, diharapkan dapat memberikan semangat atau motivasi internal siswa untuk belajar. Yang kedua, bakat. Tentu saja setiap orang memiliki bakat tersendiri. Ada beberapa ahli yang mendukung pemilihan studi lanjut sesuai dengan bakat siswa, antara lain menurut William B. Mikhail, kemampuan individu untuk melakukan tugas yang sedikit sekali tergantung kepada latihan mengenai hal tersebut. Bakat adalah kemampuan atau ability yang meliputi achievement, actually ability, capacity, potential ability, dan aptitude. Saya akan menjelaskan mengenai achievement merupakan actual ability yang dapat diukur langsung dengan alat atau tes tertentu. Sedangkan capacity merupakan potential ability yang dapat diukur tidak langsung dengan melalui pengukuran terhadap kecakapan individu, di mana kecakapan ini berkembang dengan perpaduan antara dasar dengan training yang intensif dan berpengalaman. Selanjutnya, aptitude, yaitu kualitas yang hanya dapat diungkap atau diukur dengan tes khusus yang sengaja dibuat untuk itu. Yang ketiga, adanya cita-cita. Cita-cita pekerjaan adalah keinginan yang selalu ada dalam pikiran dan memiliki persamaan kewajiban dan tugas-tugas pokoknya. Cita-cita pekerjaan yang dimiliki siswa dalam memilih jurusan merupakan motivasi atau keinginan sesuai visi dalam diri individu siswa.
Adanya suatu keadaan yang mendorong tingkah laku untuk memilih dan berusaha mencapai tujuan, maka siswa atau anak didik berusaha memilih jurusan yang sesuai dengan cita-citanya berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, kemampuan. Kemampuan yaitu kesanggupan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan. Sekarang ini banyak sekolah-sekolah yang mematok harga tinggi untuk siswa-siswa baru, sehingga tidak jarang siswa tamatan SMP terpaksa menunda atau bahkan putus sekolah karena keterbatasan biaya. Mungkin dapat dinilai seimbang antara uang yang dibayar dengan fasilitas yang diperoleh, walaupun tidak semuanya demikian. Sebelum melakukan pendaftaran, akan lebih baik menanyakan semua komponen biaya yang harus dibayarkan di sekolah yang bersangkutan. Biasanya sekolah-sekolah swasta memberlakukan sistem pembayaran yang diharapkan tidak memberatkan siswa-siswi. Misalnya, uang gedung boleh diangsur sekian kali dan uang administrasi yang lain juga demikian. Semua perlu diperhitungkan. Baiklah, itu tadi sekilas mengenai penjelasan SMP atau MTS akan melanjutkan kemana dengan memperbandingkan SMA dan SMK. Semua pilihan itu tergantung dari pilihan masing-masing siswa, karena bakat, minat, dan kemampuan itu hanya diri sendiri yang tahu, dan hanya diri sendirilah yang tahu tentang hidup kita ke depannya akan seperti apa. Baiklah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.